di sini? Tidak ada. Namun lafaz-lafaz yang setelahnya. Kana yutiru ala ba'irihi. Di sini syarah. Tadi disebutkan yusabbihu. Bahwa Nabi melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Apakah sholat sunnah misalnya nawafil yang rawatib? Tidak. Nabi tidak dalam keadaan di masjid. Maka apa? Kana yutiru, melaksanakan sholat witir di atas untanya. Lihat, Nabi tidak pernah melewatkan waktu-waktu malam kecuali bermunajat kepada Allah. Maka biasakanlah wahai thalabatul ilm bermunajat kepada Allah. Allah akan menjadikan hati-hati kalian mudah untuk menerima dari ilmu dan juga diberkahi oleh Allah ilmunya dan juga akan dibersihkan hatinya dari hasad, iri, dengki. Dan insya Allah kedepannya antum mempunyai ilmu dan menjadi orang yang soleh dengan ilmu tersebut. Tidak mutakabir, tidak sombong, tidak hasad, iri, dan dengki kepada santri-santri ataupun ustadz-ustadz yang ada. Dan di riwayat Muslim, ghayra annahu la yusalli 'alaihal maktubah. Ini dia mulai masuk poin pendalilan. Maka disebutkan selain dari Nabi tidak melaksanakan di atas tunggangannya itu sholat wajib. Dan di riwayat Al-Bukhari ilal faraid, kecuali sholat yang wajib. Maka disinilah baru kita mengetahui bahwa hadis Ibnu Umar memberikan pendalilan tentang menghadap kiblah itu syarat di saat apa? Di saat sholat faraid. Namun sholat sunnah boleh di atas tunggangan. Maka hadis yang agung ini dari Ibnu Umar banyak sekali faidahnya. Pertama, untuk sholat faraid tidak boleh di atas tunggangan. Kalau bisa dia turun, maka turun. Namun kalau tidak bisa turun bagaimana? Contohnya, orang yang dalam keadaan naik pesawat, bisa turun? Pak pilot, direm dulu, aku mau sholat. Cit, direm. Turun sholat. Setelah itu naik lagi, bisa. Kemudian naik train. Naik train, apa train bahasa Indonesianya? Kereta api. Maka turun dulu di stasiun Gambir. Tunggu ya, aku sholat dulu, nanti naik lagi. Ya sudah ditinggal, ketinggalan kereta. Fatat kumul kitor. Maka di sini ketinggalan kereta. Dan begitu pun bagi mereka mungkin yang naik travel. Naik travel ke Padang, berangkat jam 8. Sudah adzan duhur baru sampai di Solo. Bang bisa sholat dulu. Waduh tanggung. Sampai kepada Mama Hawer. Apa namanya? Mama Hayer. Heller Mama. Akhirnya sudah selesai waktu duhur. Baru turun setelah itu, tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ya sudah tidak apa-apa. Kalian dalam keadaan safar. Maka turun jam 1, tidak apa-apa, sholat di tempat makan. Alhasil, untuk permasalahan sholat wajib tidak boleh di atas tunggangan. Maka jika mampu untuk turun, sholat berjamaah afdol. Jika tidak mampu, karena jauh dari masjid dan tidak didapati masjid, perjalanannya melewati gunung-gunung, maka tidak apa-apa untuk menjamak sholat duhur dengan asr. Dan itu di hadis Anas yang muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza safara qabla zawal yajma'al asr wa duhur fi waqtil asr. Bahwa Nabi jika safar sebelum zawal, maknanya sebelum sholat duhur. Safar jam 9, safar jam 10, safar jam 8. Maka Nabi menggabungkan sholat maghrib dengan sholat asr dengan duhur di waktu asr, bukan di waktu duhur. Masuk sholat asr, maka turun dari tunggangannya, sholat asr dengan duhur. Tartibnya duhur baru asr. Maka ini poin pendalilannya bahwa sholat wajib harus turun. Dan faedah dari hadis ini boleh melaksanakan sholat sunnah di atas tunggangan
dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan faedah di dalam hadis ini juga apa? Boleh kita sholat sunnah di atas tunggangan dengan menundukkan kepala. Ruku dengan menundukkan kepala, sujud lebih rendah lagi. Dan faedah dari hadis ini, karena Ibnu Umar yaf'aluhu, bahwa banyak hadis-hadis menyebutkan bahwa Ibnu Umar melaksanakannya, menandakan bahwa Ibnu Umar dari sahabat yang paling taharro dengan sunnah. Bukan maknanya menafikan sahabat yang lain, tidak. Namun banyak dari hadis-hadis dia, aku melaksanakan Nabi seperti itu. Aku meninggalkan karena Nabi meninggalkannya seperti itu. Banyak lafaz-lafaz seperti itu. Alhasil di dalam hadis ini, mana pendalilan hadis bahwa menghadap kiblah itu syarat? Di dalam hadis ini dari segi kecuali al-faridah, syaratnya harus dia turun. Tidak boleh sholat faridah di atas tunggangan, dibawa ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Tidak boleh. Harus turun menghadap kepada kiblat. Paham ya? Ini poin pendalilan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Wa Ibnu Umar bainama nahnu, di antara kami, di saat sedang kami, kata Ibnu Umar, bainama an-nasu bi Quba, di saat manusia-manusia sedang di Quba. Di mana di Quba? Di Eropa atau di negara Latin, Kuba? Di mana di Kuba di sini? Hah? Di mana? Walakin di mana di Arab Saudinya Kuba? Kuba adalah masjid di dekat Madinah. Dan Masjid Kuba awal masjid bunya alal Islam. Seperti di dalam hadis. Dan fadilahnya orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba bagaikan umroh. Karena awal masjid dibangun oleh Nabi. Dan jarak antara Masjid Kuba dengan Masjid Madinah, berapa ya kalau dikira-kirakan? Wallahu alam mungkin 15 kilo. Dekat. Dan banyak orang di zaman sekarang dan dari zaman dahulu sengaja untuk sholat 2 rakaat di sana. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bima adkur dari sahabat Ibnu Umar, man sholat rakaatain fi Masjid Kuba tu'dilul umrah. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat di Masjid Kuba seakan-akan seperti melaksanakan umrah. Maka kembali kepada masalah kiblah. Bainama nas bi Kuba fi sholati subhi, di saat manusia semuanya kaum muslimin, tentunya tidak dengan Nabi. Kenapa tidak dengan Nabi di sini? Karena Nabi di Masjid An-Nabawi di Madinah. Ini di Kuba. Kuba masih Madinah tapi keluar sedikit. Maka di saat Nabi sampai kepada, di saat orang-orang di Masjid Kuba melaksanakan sholat subuh, fajar, ija'ahum atin, kemudian datang seseorang. Apa fungsinya datang seorang ini? Ternyata diutus oleh Nabi. Faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad umzila alaihi lailata Qur'anun. Maka telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW al-lailata Qur'anun. Di sini qad unzila alaihi al-lailata Qur'anun. Apa i'rabnya Qur'anun? Apa namanya? Alat fi'il bidun fa'il. Naibul fa'il karena unzila ala wazan uf'ila. Maka naibul fa'il dan al-lailata kenapa mansub? Zarf zaman. Zarf zaman mansub. Maka di saat diturunkan Al-Quran pada malam ini, waqad umira, maka telah diperintah. Dan ini kalimat qad umira dihapuskan Nabi yang memerintah. Ini di Arab yufidu apa? Yufidu ta'dim. Segala perintah dari Nabi ataupun Allah kemudian dihapuskan karena diketahui siapa yang memerintahkan menghadap kiblat dan sebagainya, maka Allah ataupun Nabi di saat diangkat, maka lafaz ini memberikan faidah, memberikan keutamaan ataupun pentakdiman kepada Nabi. Qad unzila alaihi al-lailah Qur'anun qad umira, maka telah diperintah. Untuk apa diperintah kaum muslimin itu? An yastaqbilal kiblah. Nabi diperintah untuk menghadap kepada kiblah. Fastaqbiluha, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap kepada kiblah di saat sholat. Maka pada saat itu
Belum ada sholat menghadap kiblat. Lalu menghadap kemana? Menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap kepada Syam. Baitul Maqdis mengarah kepada Syam, maka Syam itu di arah utara. Berarti ke arah utara. Disebutkan wakanat wujuhuhum ila Syam. Maka asal dari wajah mereka menghadap kepada Syam. Syam itu sekarang Suria. Dan Baitul Maqdis di Palestina sebelahnya. Maka dari Madinah itu menghadap kepada utara. Kepada Syam. Fastadbaru ilal Ka'bah. Maka dia menghadap kepada Ka'bah. Maka dilihat bahwa Madinah itu dengan Ka'bah menghadap kemana? Bukan ke Syam. Syam itu ke arah utara. Tetapi ke arah sedikit ke selatan. Itu yang dinamakan dengan menghadap ke Ka'bah. Terbayang bagaimana memalingkan wajah dari arah sana kepada arah yang lain. Maka wajah pendalilannya jelas. Apa? Di saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghadap kepada kiblah dan mereka sedang sholat. Orang yang sholat boleh tidak bergerak tanpa syar'i, gerak syar'i? Tidak boleh. Seseorang Allahu Akbar, maka disebutkan di hadis yang sahih bahwa as-shalah ubtudi abi salam wa uftutiha bisalam wa untuhiya ubtudi abi takbir wa untuhiya bisalam. Salat itu gerakan yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurang. Diawali, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tidak boleh ada gerakan, ucapan yang keluar dari tempatnya kecuali darurah. Seperti banyak di dalam hadis-hadis Nabi memangku dari perempuan atau putri, kemudian di saat sujud disimpan dan setelahnya diangkat lagi, itu disebutkan dalam keadaan darurah, maka tidak apa-apa. Dan Nabi berkelahi dengan iblis, yang mana syaitan iblis ini mengganggu Nabi di saat sholat. Dan dikatakan jika tidaklah doa Sulaiman, aku akan mengikatnya di tiang Masjid Madinah. Dan anak-anak akan bermain-main dengannya. Karena kecil syaitan itu. Alhasil, boleh jika dalam keadaan darurah. Adapun selain itu tidak boleh. Poin pendalilan di saat mereka sedang sholat menghadap kepada Syam, maka kemudian dia berputar, mereka berputar ke arah kiblat, ke arah Makkah, dari Madinah ke arah Makkah. Maka berputar sekitar 180 derajat, kurang lebih seperti itu. Maka perputaran ini di dalam sholat asalnya tidak boleh. Namun dikarenakan ini adalah syarat, maka mereka berputar. Ini wajah pendalilannya jelas. Adapun hadis yang ketiga, an Anas bin Sirin. Siapa Anas bin Sirin? Saudaranya Muhammad bin Sirin, tabi'i kabir. Qala istaqbalna Anasan hina qadima minas Syam. Maka istaqbalna Anasan. Kata Anas bin Sirin, kami istaqbalna, maknanya datang seperti orang yang ditunggu-tunggu, menjemput ataupun menemui Anas di saat datang dari Syam, dan Syam utara dari Madinah. Falaqainahu bi'aini tamr. Maka kami mendapatinya di Aini Tamr. Aini Tamr daerah dekat Irak, perbatasan, karena banyak sekali tamr di sana. Maka dia adalah nama daerah di Irak. Fara'aituhu yusalli ala himar. Aku melihat dia sholat di atas tunggangannya. Wa wajhuhu mindal janib, yakni an yasar al-kiblah. Maka wajahnya tidak menghadap kiblah, tetapi sebelah kiri dari kiblah. Fakultu ra'aituka tusalli li ghairil kiblah. Maka aku melihat kamu sholat menghadap kepada selain kiblah. Apa dijawab oleh Ibnu Umar?
oleh Anas, laula ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Alasannya dijawab dengan sunnah. Lihat, tidaklah segala sesuatu itu kecuali mengikuti sunnah, terutama dalam ibadah. Laula ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Jika seandainya aku dulu tidak melihat Nabi melaksanakan yang demikian, maka aku tidak akan melaksanakan yang demikian. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan para sahabat melaksanakan segala ibadah itu mengikuti sunnah. Maka di saat dijemput oleh orang-orang yang ingin menemui Anas bin Malik dan bertemu di Qaryah yang dinamakan dengan Ainut Tamr, dan didapati dia dalam keadaan sholat. Kiblahnya ke sana dan dia bagian kiri dari kiblah. Seperti kita kiblah sana dan kita menghadap sebelah kiri dari kiblah ke sana. Kiblahnya di sana. Maka di saat ditanya, kenapa kamu sholat di atas tungganganmu tanpa menghadap kepada kiblah? Jawabnya, laula ani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Karena aku dulu melihat Nabi seperti itu. Jika aku tidak melihat Nabi seperti itu, aku tidak akan melaksanakannya. Ini pendalilan tentang apa? Sama seperti hadis Ibnu Umar tentang bolehnya melaksanakan sholat di atas tunggangan. Yang pertama, kedua, boleh tidak menghadap kiblah di saat dibawa oleh tunggangannya itu dan dia sedang sholat, maka dibawa ke kiri, ke kanan, boleh. Dan di sini juga faidah tentang pengagungan dari para ulama. Maka di saat datang Anas bin Malik dari arah Syam, dijemput. Bertemu di Aini Tamr, dijemput. Dan di saat dijemput, didapati Ibnu Umar sedang sholat di atas tunggangan. Subhanallah. Dijemput, didapati sahabat ini sedang sholat menghadap kepada selain kiblah dan sholat. Didapati saat bertemu dengan orang-orang yang ingin menjemputnya. Maka di sini dari 3 hadis yang telah kita berikan kepada antum semua menjadi pendalilan tentang permasalahan salat menghadap kepada kiblah itu adalah syarat. Maka telah kami sebutkan dari pendalilan syarat itu di Al-Qur'an, berdalil dengan surat Al-Baqarah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beristidlal dengan hadis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa saja? Ibnu Umar, kemudian Anas ibnu Sirin, dan siapa lagi? Hadis yang kedua, malakum undurul matan ma fi ma'akum kitab. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar dan hadis yang ketiga dari Anas ibnu Sirin tentang kisah Ibni Abbas. Kemudian di dalam permasalahan yang akan datang adalah masalah as-sufuf, dan insya Allah akan kita berikan di pelajaran yang akan datang. Cukup kepada antum hadis ini, dari 3 ini. Di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang lafadznya lebih gamblang. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu. Falamma kharaja raka'a rak'atain fi kubulil Ka'bah wa qala fi hadihil qiblah wa qala hadihi al-qiblah. Maka di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang muttafaqun alaih, tidak dimasukkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana Ibnu Abbas mengatakan di saat Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi masuk kepada Ka'bah, maka Nabi tidak melaksanakan salat di dalam Ka'bah. Namun di saat keluar dari Ka'bah, maka Nabi melaksanakan salat 2 rakaat
di depan Ka'bah. Kemudian mengatakan hadihi al-qiblah. Maka Ka'bah ini adalah kiblat. Maka ini hadis-hadis yang juga menjelaskan lebih jelas daripada hadis yang di matan tentang permasalahan hadis menunggang kendaraan dan sebagainya. Maka mungkin inilah yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu